bersyukur pada Allah Ta'ala. Bagaimana kita akan bersyukur? Yang kita lihat itu adalah suatu kejelekan saja daripada Allah Ta'ala, su'don kepada Allah Ta'ala. Padahal semua kenikmatan yang diberikan kepada kita luar biasa, cukup. Insya Allah asalkan kita meninggalnya seperti ini, walaupun banyak dosa, walaupun kita punya Nabi Muhammad, walaupun hidup kita susah, walaupun nanti senang nanti bersama Nabi Muhammad. Bahkan kenapa dikatakan oleh para ulama, Nabi Muhammad itu menjelma kehidupannya seperti kehidupan kita semuanya. Sebagai orang kaya, Nabi Muhammad pernah kaya. Sebagai orang miskin, Nabi Muhammad juga pernah miskin. Bahkan ada di antara doanya Nabi Muhammad, sampai sekarang nggak ada satupun umatnya yang mau berdoa dengan doanya Nabi Muhammad. Mau? Kalau mau saya kasih ijazah, insya Allah malam ini juga kabul. Apa doanya Nabi Muhammad? Dengarkan. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni fi zumratil masakin. Subhanallah. Be Umar nggak ada bilang amin lagi. Ada yang mau ijazah? Langsung malam ini juga jadi. Nggak ada yang mau. Coba lihat, ini doanya Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad sampai hidupnya dagang miskin? Supaya kita yang miskin ini jangan sampai kecil hati. Kenapa? Nabi Muhammad kehidupannya lebih banyak miskinnya. Sampai disebutkan oleh Imam Ali Habsyi tadi, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan. Kalau seumpama yang manggil, kalau semua mengundang Nabi kita Muhammad SAW, orangnya bukan kaya, orang miskin, maka sebelum waktunya Nabi SAW sudah hadir. Kenapa? Takut Nabi kalau seumpama Nabi mengakhirkan hadirnya ke tempat orang miskin itu terlanjur mentang-mentang saya miskin, Nabi Muhammad datangnya kapan saja. Subhanallah, coba lihat. Dijaga perasaannya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, mohon maaf, Nabi SAW sudah pernah berpesan kepada sahabat-sahabatnya, dan pesan itu sampai hari kiamat kepada semua umatnya. Ketika Nabi SAW di akhir umurnya dan di saat perjumpaan yang terakhir dengan sahabat-sahabatnya, ketika Nabi SAW sakit selama 18 hari dan berujung dengan kematian beliau, maka di saat itulah sahabat Nabi yang tadinya berkumpul di masjid Nabi SAW hanya pada waktu sholat 5 waktu ini tidak, setiap saat ada di masjid. Mereka tidak pulang ke rumah kecuali hanya untuk makan saja dan melaksanakan sesuatu yang darurat saja. Sehingga suatu waktu Nabi Muhammad tambah lemah. Ketika Nabi SAW sudah lemah badannya, maka di saat itulah Sayyidina Ali ketika keluar dari rumah dalam keadaan murung dan ditanya oleh para sahabat Nabi, bagaimana keadaannya Nabi? Maka beliau berkata, dalam keadaan lebih lemah lagi. Teriak mereka. Banyak di antara mereka menangis dan meneteskan air mata. Ketika mereka berteriak, didengar oleh Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW berkata kepada Sayyidatuna Aisyah, apa itu Aisyah? Suara apa itu? Ya Rasulullah, itu suara sahabat-sahabatmu yang mereka itu merasa sedih karena engkau dalam keadaan berpenyakit dengan penyakit yang lebih parah lagi. Sehingga mereka itu berdoa, kalau begitu keluarkan aku, biarkan aku bertemu dengan mereka. Nabi Muhammad sudah tidak kuat lagi. Ahlan sahlan Habib. Akhirnya apa? Nabi dipapah oleh Imam Ali dan Imam Fadl bin Abbas. Sampai Nabi SAW di mimbarnya, biasanya Nabi SAW dengan gagahnya beliau pegang mimbarnya itu, berada di atas mimbarnya dalam keadaan berdiri. Saat itu sudah tidak kuat lagi. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad duduk di dalam ondak-ondak daripada mimbar Nabi SAW. Di saat itulah kemudian Nabi SAW berkata begini, apakah kalian sedih? Karena sebentar lagi aku akan meninggalkan kalian. Maka mereka serentak berkata, fidaka abi wa nafsi summa ummi ya Rasulullah. Tebusan wahai Nabi adalah diriku, orang tuaku, anak-anakku semuanya. Jangan engkau yang sakit, jangan engkau yang meninggal, biarkan kami yang sakit. Diulangi lagi pertanyaannya oleh Nabi, apakah kalian dalam keadaan susah karena aku akan meninggalkan kalian? Lagi-lagi Nabi SAW bersabda, fidaka abi wa ummi summa nafsi ya Rasulullah. Tebusanmu wahai Nabi adalah orang tuaku, anakku, diriku sendiri, biarkan kami yang sakit, biarkan kami yang meninggal, jangan engkau ya Rasulullah. Di saat itulah Nabi SAW kemudian berpesan kepada beliau, kepada sahabatnya dan kepada kita semuanya. Apa katanya? Laisa huna mau'iduna, bukan di sini tempat kita berkumpul, bukan di sini tempat kita berbahagia, bukan di sini tempat kita bersenang-senang, tidak. Apa kata Nabi Muhammad kemudian pesannya?
isbiru ala ma antum alaih hatta talqauni alal haud. Sabarlah kalian dengan apapun yang Allah takdirkan pada kalian, dengan apapun yang Allah wajibkan pada kalian, dengan apapun yang Allah larang kepada kalian. Sabar kalian melaksanakan itu semuanya sampai kalian aku tunggu nanti di haudku, di telagaku, di al-haud an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk yang ditunggu oleh Nabi Muhammad. Semoga kita termasuk yang bisa sabar menjalani semua syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Semoga kita sabar dalam menjalani semua kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Semoga kita sabar menjadi suami yang baik bagi istri kita. Semoga kita sabar menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita. Semoga kita sabar menjadi anak yang baik kepada kedua orang tua kita. Semoga kita sabar sebagai guru kepada murid-murid kita. Semoga kita sabar sebagai guru, sebagai murid kepada guru-guru kita, dan sebaliknya semoga kita sabar daripada tetangga-tetangga kita. Semoga kita semuanya sabar daripada sesama kita. Semoga kita dimudahkan Allah Ta'ala untuk berakhlakul karimah. Dengan berakhlakul karimah maka kita termasuk yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, semoga kita sabar untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, karena hanya dua orang yang disebutkan oleh Nabi SAW yang paling dekat posisinya nanti di pada mahsyar dengan Nabi Muhammad. Kalau kita ingin tahu siapa yang paling dekat, yang kayakah, yang paling lomankah? Tidak, tapi yang paling baik akhlaknya, yang paling banyak salawatnya kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, mudahkanlah untuk kami melaksanakan dua hal itu ya Allah, sehingga kami semuanya termasuk yang paling dekat posisinya dengan Nabi Muhammad. Di dunia sudah bermimpi Nabi Muhammad, di dunia insya Allah ketika meninggal dunia kita termasuk yang dijemput ruhnya oleh Nabi Muhammad, dan di akhirat insya Allah berkumpul dengan golongan Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini ya Allah kecuali cinta kepada Nabi Muhammad sudah tertanam dalam hati kami ya Allah. Sebagaimana kami berdoa kepadamu ya Allah, ya Allah jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali kami semuanya dicintai oleh Nabi Muhammad, diperhatikan oleh Nabi Muhammad, diupayakan dan diusahakan oleh Nabi Muhammad, meninggal sebagai umat Nabi Muhammad. Nanti begitu kita dibangkitkan dari kuburnya, pertama kali wajah yang kita pandang adalah Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan Engkau sudah haramkan kami tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad di dunia, jangan sampai Engkau haramkan lagi kami untuk memandang wajah kekasih Muhammad SAW nanti di akhirat, di mana Nabi SAW telah bersabda, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah, wail bagi dia, masuk neraka dia kalau seumpama nanti di akhirat tidak melihatku sama sekali, dia tidak akan masuk dalam surga. Ya Allah, muliakanlah kedua mata ini ya Allah dengan melihatnya Nabi di dunia sebelum di akhirat, apalagi nanti di akhirat ya Allah. Jadikanlah kami termasuk yang memandang wajah Nabi Muhammad. Dengan kita memandang walaupun sekali kepada Nabi Muhammad, berarti itu adalah sebuah kunci untuk kita akan membuka surga kita. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang memandang wajah Nabi Muhammad, termasuk yang membanggakan Nabi Muhammad, yang membahagiakan Nabi Muhammad, yang membantu perjuangan Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali apapun yang kami lakukan, yang kami usahakan, yang kami upayakan, tidak ada lain, tidak ada maksud tujuannya kecuali satu, yaitu membahagiakan Nabi Muhammad. Ya Allah, biarkan Nabi Muhammad bahagia kepada kami, bahagia kepada keluarga kami, bahagia kepada keturunan kami, bahagia kepada hidup kami ya Allah, sehingga kami semuanya ya Allah termasuk yang nantinya terus tersambung dengan Nabi Muhammad, dengan rohaninya Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahil alamin. Sebelum saya tutup, saya berikan kenang-kenangan salawat, ijazah salawat, di mana salawat ini adalah salawat al-busyrah, salawatnya Nabi yang diajarkan kepada salah satu putra abah saya pada tahun 2016, tepatnya pada malam 10 Muharram. Subhanallah, ketika bangun daripada mimpinya tepat jam 2 malam, tepat jam 2 malam, dan subhanallah yang namanya bau gahru itu menyebar di kamarnya dan tidak hilang sampai 3 hari 3 malam. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang baca salat busyrah ini sebanyak 41 kali habis salat subuh, sama seperti khasiatnya orang yang baca Yasin sebanyak 41 kali dalam mengabulkan hajat, memudahkan urusan, melapangkan segala kesulitan, menggapai harapan, menghindarkan daripada hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Subhanallah, mujarrab sekali. Beberapa waktu yang lalu ada satu orang gadis berumur 22 tahun, 11 tahun kena lumpuh. Akhirnya dia itu mendengar di salah satu medsos tentang salawat busyrah, maka kemudian dia istiqomah baca habis salat subuh, diniati untuk penyakitnya itu. Subhanallah, setelah 3 bulan dia istiqomah, tanpa sadar, tanpa terasa, dia bangun dari tidurnya sudah jalan. Enggak paham, enggak sadar, begitu dia itu jalan, baru dia itu sadar, ternyata dia itu bisa jalan. Dia teriak histeris, dia datang ke rumah saya dan bercerita. Ada lagi satu orang
Semoga kita tidak mendapatkan penyakit sepertinya, yaitu penyakit impoten. Subhanallah, ada satu orang ini dia kena impoten sudah 2 tahun, habis uang jutaan sudah. Akhirnya datang kepada saya, Bib, minta ijazahnya. Saya bilang, baca salat busyra ini. Subhanallah, 2 minggu datang bawa 2 kresek hadiah. Masya Allah, Bib, alhamdulillah berkatnya salat busyra sudah on lagi, Bib. Nah, siapa tahu insya Allah kabul hajat kita. Paling tidak namanya saja salawat busyra, salawat kabar gembira dan salawat bahagia. Sebelum saya ijazahkan kepada antum, saya akan terjemahkan dulu. Allahumma salli wa sallim, ya Allah, haturkan salawat serta salam ala sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kami Nabi Muhammad, sahibil busyra, sumber dari segala macam kebahagiaan dan kabar gembira. Salatan, salawat yang saya baca ini ya Allah, tujuannya adalah tubasyiruna biha, engkau berikan kami kabar gembira dan bahagia. Bahagiakanlah kami, wa ahlana dan semua keluarga kami, wa auladana dan semua anak keturunan kami, wa jami'a masyaihina wa mu'allimina dan semua guru-guru kami, wa talabatana wa talibatina dan semua santri serta santriwati kami, min yaumina hadza ila yaumil akhirah, dari hari ini kau bahagiakan kami sampai hari akhirat nanti. Ayo ikuti saya, sekali kita baca, kemudian kita akan baca dengan nada tibil qulub 3 kali dengan niat semoga hajat kita semuanya dikabulkan, baru nanti kita akan ijazahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Kalau bacanya benar seperti yang saya baca tadi, maka antum semuanya ada di sini. Saya berikan ijazah untuk bacanya dan saya berikan ijazah untuk berikan ijazah pada yang lainnya. Silahkan disebar luaskan. Yang penting jangan dijual belikan, dikomersilkan. Ayo sama-sama kita jawab. Saya terima ijazahnya Habib. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.